beat go yard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, perkenalkan nama saya Mersya Gufia Zalzadila dengan RIM 190-321-1000-63. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait materi analisis manajemen produksi agribisnis komoditas bandeng di UMKM Bumuzana, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah manajemen produksi agribisnis. Baik, masuk kepada bagian perencanaan produksi pada UMKM Bumuzana. Dalam bagian produksi ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah mengenai alasan pemilihan komoditas bandeng, dan yang kedua adalah mengenai kondisi pasar, kondisi topografi dan iklim, serta nilai ekonomis dari komoditas bandeng itu sendiri. Alasan pemilihan komoditas bandeng ini yang pertama meliputi karena Kabupaten Gresik ini merupakan salah satu kabupaten dengan penghasil komoditas bandeng terbesar di Jawa Timur dengan total luas produksinya sebesar 39.912 ton dari total luas tambak di Kabupaten Gresik yang seluas 15.601 hektar. Nah, area luas tambak yang cukup besar ini membuat potensi wilayah ini sangat potensial dalam hal budidaya dan nantinya akan turut membantu tingkat pengangguran dan juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, secara sosial, ikan bandeng di Kabupaten Gresik ini juga memiliki keistimewaan sendiri. Tiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat menggelar pasar bandeng selama 3 hari. Dan selama pasar bandeng tidak hanya ada di kegiatan jual belinya, tetapi juga kontes ikan bandeng. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa ikan bandeng tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga secara sosial. Dan hal ini mengakibatkan bandeng menjadi salah satu ikon khas dan juga populer di Kabupaten Gresik. Baik, selanjutnya mengenai kondisi pasar komoditas bandeng. Nah, kondisi pemasaran komoditas bandeng ini mencapai mancanegara, dan juga tren ikan bandeng yang segar adalah bandeng dengan ukuran yang kecil seperti permintaan pada Korea dengan bobot 1 kg. Komposisi proporsional sebanyak 3-5 ekor serta pembudidaya yang sudah memiliki sertifikat CPIB atau cara budidaya ikan yang baik. Nah, pemasaran meningkat pada hari menjelang Idul Fitri dan juga dijual pada event-event, salah satunya adalah di event pasar bandeng dengan harga jual yang cukup tinggi, yakni sekitar 50.000 sampai 55.000 per kilogramnya. Selanjutnya mengenai kondisi topografi dan juga iklim dari komoditas bandeng. Nah, kondisi topografi relatif datar dengan elevasi yang rendah, sebagian berupa rawa-rawa dan juga kawasan tambak, dan sebagian besar juga berasal dari konversi sawah dengan vegetasi dominasi Sonerasia sp dan juga Avicennia sp. Tanah tambak tergolong aluvial non-sulfat masam yang juga memiliki potensi keasaman yang tinggi. Kondisi iklim yang cocok sebesar 2,245 mm per tahunnya, di mana curah hujan ini rendah di bulan Juli sampai dengan Desember. Selanjutnya masuk kepada nilai ekonomis dari komoditas bandeng. Nah, berbagai variasi olahan komoditas bandeng memiliki nilai jual serta nilai ekonomis yang cukup tinggi, seperti olahan bandeng pisto, bandeng asap, dan juga otak-atak bandeng dengan cita rasa yang khas seperti yang dilakukan pada salah satu unit produksi sekaligus pusat oleh-oleh yang terkenal di wilayah Gresik, yakni di UMKM Bumuzana. Selanjutnya masuk kepada bagian pemilihan lokasi produksi pada UMKM Bumuzana. Alasan pertimbangan pemilihan lokasi meliputi ketersediaan tenaga kerja dan juga ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung serta kedekatan dengan pasar dan juga bahan baku. Masuk kepada ketersediaan tenaga kerja yang mumpuni di UMKM Bumuzana. Ketersediaan tenaga kerja yang terdiri atas kurang lebih dari 30 orang dengan rincian sebagai manajer, bagian produksi dan juga bagian pemasaran serta transportasi. Pada bagian manajer ini ditempati oleh 5 orang dengan masing-masing bagian di bagian produksi, pemasaran, keuangan dan juga bendahara. Untuk selanjutnya di bagian produksi ini yang terdiri dari bagian pemilihan ikan, pemasakan bumbu, penghalusan ikan, serta pemanggangan ikan diisi oleh 15 orang. Nah, untuk bagian pemasaran dan juga transportasi ini diisi oleh 5 orang. Dan jumlah tenaga kerja ini dapat dibilang mumpuni dan juga efisien karena juga terdapat pembagian kerja atau job desk-nya. Selanjutnya mengenai ketersediaan sarana dan juga prasarana produksi yang mendukung di UMKM Bumuzana.
Di UMKM Bu Muzana ini menggunakan dua jenis peralatan, yakni peralatan tradisional dan juga modern. Untuk peralatan tradisional meliputi pisau, kayu atau ulek-ulek, capit kayu, serta alat tradisional lainnya yang memang dibutuhkan secara khas untuk agar tidak meninggalkan cita rasanya. Untuk alat modern ini menggunakan peralatan seperti mesin pres vakum, mesin pengaduk bumbu, alat pemisah daging dan duri serta jeroan, dan juga alat modern lainnya. Jadi untuk kedua jenis peralatan ini saling melengkapi agar tetap memberi cita rasa yang khas bagi produk olahan. Ruangan yang bersih, ekonomis, dan juga nyaman menjadi prasarana yang baik. Jadi dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana produksi di UMKM Bu Muzana ini cukup mendukung. Selanjutnya mengenai aspek kedekatan dengan pasar. Lingkup pasar yang dijangkau UMKM Bu Muzana ini adalah konsumen di wilayah sekitar dan juga lokal, baik wisatawan domestik dan juga non-domestik. Dan strategi yang digunakan untuk menjangkau pasar sasaran ini adalah dengan mengelompokkan pasar atau segmen. Strategi pemasaran lain yang dilakukan adalah dengan mengikuti pameran yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Gresik, sebab UMKM Bu Muzana ini juga bermitra dengan Dinas Perikanan, sehingga kedekatan dengan pasar dapat dijangkau melalui event-event yang diselenggarakan. Tempat pemasaran produk olahan bandeng ini berlokasi di Jalan Sindujoyo nomor 68 Gresik, dan tempat ini merupakan tempat yang strategis. Baik, selanjutnya masuk kepada aspek kedekatan dengan bahan baku. Bahan baku yang diperoleh UMKM Bu Muzana ini berasal dari tempat pelelangan bandeng di area kawasan Kelurahan Lumpur. Sumber bahan baku yang didapatkan sangat dekat dengan lokasi produksi, sehingga setiap harinya selalu mensuplai ikan di tempat ini. Lokasi produksi dan juga pemasaran ini berstatus milik sendiri, dan lokasi ini dipilih karena mengingat tempat yang strategis karena dekat dengan bahan baku, sarana transportasi dan juga pemasaran, serta dekat dengan pembuangan limbah. Baik, selanjutnya masuk kepada bagian perencanaan tata letak pada UMKM Bu Muzana. Dalam perencanaan tata letak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mengenai jenis tata letak apa yang digunakan di UMKM Bu Muzana, serta keuntungan dan juga kelemahan penggunaan tata letak itu. Analisis desain tata letak yang digunakan di UMKM Bu Muzana ini adalah menggunakan jenis tata letak berdasarkan proses, atau disebut juga dengan proses layout. Proses layout ini merupakan suatu metode pengaturan penempatan mesin dengan segala fasilitas produksi dengan tipe yang sama dalam sebuah departemen. Proses produksi dilakukan secara terus-menerus atau kontinu, mulai dari pengerjaan dari bahan baku sampai menjadi produk jadi dikerjakan secara langsung tanpa henti. Nah, tata letak berdasarkan proses ini memiliki beberapa karakteristik seperti tujuan umum dan sumber daya yang juga fleksibel, fasilitas yang lebih padat karya, intensitas modal yang rendah, intensitas kerja yang tinggi, biaya penanganan material yang lebih tinggi, serta penjadwalan sumber daya dan juga alur kerja yang lebih kompleks. Tata letak pada UMKM Ibu Muzana ini berpedoman untuk meminimalkan biaya penanganan bahan baku, karena penanganan bahan baku tergantung pada jumlah dan juga beban dan juga biaya perpindahan atau jarak. Dengan mempertimbangkan aspek kedekatan lokasi produksi terhadap bahan baku dan juga pasar, maka tata letak yang dibuat harus tepat dan juga sesuai dengan perhitungan yang dilakukan. Tempat pembersihan ikan, pencucian, peralatan memasak, tempat peralatan memasak, dan juga tempat memasak sudah sesuai dengan aliran produksi, sehingga tempat penyimpanan produk dan juga pengemasan dibuat berdekatan agar produk yang sudah dikemas tadi dapat segera disimpan di gudang atau tempat penyimpanan, dan juga mengurangi jarak tempuh dari tempat pengemasan ke tempat penyimpanan. Nah, adapun tata letak atau layout pada kegiatan produksi UMKM Bu Muzana dapat teman-teman lihat di bagian PowerPoint ini, teman-teman ya. Nah, selanjutnya mengenai perhitungan efektivitas tata letak produksi di UMKM Bu Muzana. Untuk keefektifan tata letak atau layout ini yang digunakan oleh Bu Muzana dapat dihitung dari target yang ditetapkan, yakni sebanyak 200 ekor per harinya dan juga output sebanyak 215 ekor per hari. Dan dari perhitungan tingkat efektivitasnya menghasilkan 1,07, sehingga dapat dikatakan bahwa tata letak atau layout yang digunakan sudah efektif untuk skala usaha tersebut. Selanjutnya, efisiensi dalam pembuatan produk olahan bandeng dapat ditentukan dari waktu kerja yang dibutuhkan dan waktu pengemasan, yakni jam kerja per harinya sebanyak 6 jam atau 360 menit, dan juga jumlah yang diinginkannya tadi
adalah sebesar 200 ekor per hari. Dan dari perhitungan siklus waktu maksimum karyawan diharapkan mampu membuat satu produk dengan waktu 1,8 menit per ekor pengerjaannya. Dari perhitungan tersebut dapat kita ketahui bahwa efisiensi tata letak atau layout yang digunakan juga sudah memenuhi standar dengan waktu maksimum sebesar 1,8 menit per ekornya dan tingkat efisiensi sebesar 55,6%. Bagian selanjutnya ini merupakan keuntungan dari tata letak berdasarkan proses atau proses layout. Dalam tata letak berdasarkan proses ini, selain memiliki kelebihan juga terdapat kekurangan, serta keuntungan utama tata letak proses pada UMKM Bumuzana ini adalah dalam fleksibilitas peralatan dan juga penugasan tenaga kerja. Sebagai contohnya, jika terjadi kerusakan pada satu mesin, pekerja dapat mengalihkannya pada mesin-mesin yang lainnya. Tata letak berdasarkan proses juga sangat baik untuk menangani jenis produk yang bervariasi, sedangkan untuk kelemahan tata letak proses ini adalah terkait peralatan yang biasanya memiliki kegunaan umum, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang terampil pada bidangnya. Waktu pesanan butuh waktu yang lama karena sulitnya penjadwalan dan juga penanganan bahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keuntungan tata letak berdasarkan proses ini seperti kemungkinan besar memiliki utilitas mesin yang tinggi. Yang kedua adalah memungkinkan untuk penggunaan mesin multiguna untuk mengikuti perubahan yang terjadi pada jenis produksi. Yang ketiga adalah apabila terjadi kerusakan mesin, maka proses produksi kemungkinan kecil akan terhenti. Yang keempat adalah sangat fleksibel dalam mengalokasikan peralatan dan juga personel. Dan yang terakhir adalah terjadinya investasi yang rendah akan membuat pengurangan dalam duplikasi peralatan. Masuk kepada bagian yang terakhir, yakni mengenai kelemahan tata letak berdasarkan proses di UMKM Bumuzana. Antara lain adalah kebutuhan material handling yang mengalami peningkatan karena aliran proses sangat beragam dan tidak dapat menggunakan ban berjalan. Yang kedua adalah lebih sulit dalam melakukan pengawasan produksi. Yang ketiga adalah mengalami peningkatan persediaan barang dalam prosesnya. Yang keempat, mengalami waktu yang lama dalam produksi per unit. Yang kelima adalah skill yang diperlukan dalam proses produksi. Yang keenam adalah tidak adanya orderan baru karena harus dilakukan perencanaan dan juga perhitungan kembali dan membuat pekerjaan routing, penjadwalan, dan akuntansi biasanya lebih sulit. Baik, terima kasih. Berikut yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.